Argentina, champions of the world. Itu adalah malam yang tenang di Bernabeu. Para pemain Madrid yang dipimpin oleh Benzema seolah tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk bisa mendominasi permainan. Karim Benzema sudah bisa membuat tim tuan rumah unggul di menit ke-21. The Blues sendiri tidak bisa membuat peluang berarti di sisa babak pertama untuk bisa menyamakan kedudukan. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0. Masuk ke babak kedua, Chelsea masih belum bisa menemukan pola serangan yang efektif. Perbedaan kekuatan antara dua tim itu pun semakin terasa. Gelandang veteran Madrid, Modric dan Kroos tidak terlalu banyak mengeluarkan effort untuk menghentikan serangan lawan. Apalagi setelah Ben Chilwell terkena kartu merah di menit ke-59. Meskipun begitu, Ancelotti tahu dirinya harus bisa memanfaatkan keadaan ini semaksimal mungkin untuk bekal di leg kedua. Ia pun memasukkan Marco Asensio menggantikan Rodrigo yang kalah fisik dengan bek-bek Chelsea. Hasilnya, baru 3 menit Asensio merumput, ia sudah mencetak gol di menit ke-73. Setelah itu Real Madrid jadi rutin menyerang. Namun dengan Lampard menfokuskan timnya untuk bertahan, tidak ada gol tambahan tercipta. Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-0. Ini jadi bekal matang untuk bertandang ke London nanti. Membuktikan bahwa Madrid tahu apa yang mereka lakukan di Liga Champions. Toh, Los Blancos adalah juara Champions 14 kali, lebih banyak dari tim manapun di Eropa. Bomber Prancis itu dilanda banyak masalah setelah dianugerahi penghargaan Ballon d'Or, terutama cedera dan kebugaran. Itu berlanjut sampai setelah jeda Piala Dunia 2022. Cedera dan konfliknya dengan timnas Prancis membuat performa Benzema sempat menurun. Tapi kemudian performanya kembali naik. Ia mencetak 2 gol di Anfield dalam leg pertama babak 16 besar lawan Liverpool kemarin. Kemudian cetak satu-satunya gol di leg kedua. Lalu buat hat-trick dalam waktu 7 menit lawan Valladolid di La Liga. Cetak hat-trick lagi di Copa del Rey, kali ini ke gawang Barca. Dan sekarang masih sempat cetak gol pembuka lawan Chelsea. Ini menunjukkan kalau Benzema adalah binatang buas haus gol di laga-laga ber. Atau banyak yang bilang kalau ini adalah bukti kehebatan Benzema mode Ramadan. Meskipun hanya mencetak 1 gol pembuka laga, Benzema tetap jadi pemain yang krusial di laga itu. Sebagai striker tengah, ia tidak terpaku menunggu bola di depan gawang lawan. Ia terlihat di sisi manapun di sepertiga lapangan depan. Benzema juga tidak ragu untuk turun ke belakang, menjadi penghubung antara lini tengah dan serang ketika melakukan build-up. Ia juga selalu berada di posisi yang tepat. Itu terbukti dengan golnya di menit ke-21. Gol itu adalah gol ke-20-nya yang ia cetak ke gawang tim Premier League. Hanya Lionel Messi yang punya catatan lebih banyak, yaitu 27 kali. Hal lain yang menarik disorot adalah bagaimana Lampard menggunakan formasi 3-5-2. Padahal di periode pertamanya di Chelsea, formasi andalan Lampard adalah 4-3-3 atau 4-2-3-1. Lampard sangat jarang atau bahkan tidak pernah sebelumnya terlihat menggunakan sistem 3 back. Tapi Chelsea memang sepertinya ingin mematenkan skema 3 back sebagai identitas mereka. Itu mungkin bagian dari pembangunan ulang yang digembar-gemborkan Todd Boehly. Karena sejak Lampard balik ke Chelsea pun, ia tetap menggunakan skema 3 back. Entahlah, terlepas dari itu harus diakui formasi 3-5-2 adalah formasi terbaik untuk menghadapi lawan seperti Madrid. Di menit-menit awal, 3 bek Chelsea dibantu dengan 2 bek sayap mampu untuk menjaga pertahanan dari skema serangan Ancelotti. Bahkan sempat mendapatkan kesempatan serangan balik. Tapi jelas terasa Lampard masih belum luas dengan formasi ini. Di laga itu Chelsea memakai formasi 3-5-2 dengan terlalu bertahan. Ini membuat lawan punya banyak ruang untuk berkreasi di depan barisan pertahanan sambil menyusun rencana serangan. Ini adalah PR yang tak kalah pentingnya bagi Lampard di leg kedua nanti. Meskipun Chelsea juga butuh keajaiban untuk bisa membalikkan keadaan.